Kita sering banget kan mikir kalau sejarah itu ya tersimpan di buku-buku tebel, di perpustakaan. Tapi gimana kalau ternyata sejarah itu hidup di sekitar kita? Nah, hari ini kita bakal menjelajahi Gorontalo, tapi bukan lewat catatan kuno. Kita akan melihatnya melalui arsip yang bernapas yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita. Nah, pertanyaan ini nih yang mengubah segalanya. Ini jadi titik awal kita buat membongkar sebuah cerita sejarah Gorontalo yang ternyata, wah, jauh lebih kompleks dan menarik dari yang kita kira. Oke, kita mulai dari ikon yang paling terkenal di Gorontalo, Benteng Otanah. Selama ini kan kita kenalnya sebagai benteng pertahanan ya. Tapi, apa benar begitu? Coba deh, lupakan dulu gambaran soal perang dan benteng pertahanan. Bangunan ini ternyata fungsinya jauh lebih simbolis. Ini bukan soal menahan serangan musuh, tapi lebih ke menandai kekuasaan. Sebuah klaim atas wilayah. Dan jejaknya ini ternyata mengarah ke bangsa Portugis. Ini jadi bukti kalau Gorontalo dari dulu itu udah jadi bagian dari panggung dunia. Benteng ini tuh semacam penanda kehadiran mereka. Kayak bendera dari batu yang ditancapkan di tanah Gorontalo. Tapi sebuah simbol kan nggak ada artinya kalau nggak ada kekuatan di baliknya ya kan? Nah, Benteng Otanaha ini sebenarnya mewakili sebuah fondasi sosial yang kuat banget di Gorontalo. Yuk kita telusuri akarnya, 5 kerajaan yang jadi pilarnya. Nah, ini dia, jantungnya tatanan adat Gorontalo, Limo Lopohala, yang kalau diartikan secara harfiah itu 5 bersaudara. Konsep persatuan 5 kerajaan ini jadi kunci buat memahami gimana Gorontalo diatur dari generasi ke generasi. Ada Suwawa, Limutu, Bulango, Atinggola, dan Boalemo. Nah, ini dia kelima kerajaan yang membentuk semacam konfederasi Gorontalo. Masing-masing punya identitasnya sendiri, tapi mereka semua terikat erat dalam satu kesatuan adat yang kokoh. Dan yang menyatukan mereka, ternyata kelima kerajaan ini punya satu titik asal yang sama. Seorang leluhur agung yang dikenal sebagai Jumadil Kubro atau Jilmuto. Dari sinilah semua garis keturunan bangsawan itu berasal dan mendapat legitimasinya. Disinilah ceritanya jadi seru banget. Apa yang tertulis di batu nisan, ternyata beda sama apa yang tercatat di dalam naskah-naskah kuno. Sebuah koreksi sejarah yang benar-benar mengubah cara kita memandang silsilah ini. Dan penemuannya ini luar biasa. Di makamnya tertulis nama seorang pria, Ibrahim Asmoro. Tapi naskah kuno justru mencatat nama Siti Aisyah, seorang perempuan, seorang sultana yang dijuluki Tipelehu, yang artinya sang bercadar. Jadi leluhur agung dari kelima kerajaan ini ternyata bukanlah seorang raja, melainkan seorang ratu yang sangat berkuasa. Penemuan sosok sultana ini baru awalannya loh, sekarang kita bakal lihat sesuatu yang jujur lebih mengejutkan lagi. Seberapa terhubungnya sih kerajaan-kerajaan ini dengan dunia luar? Pertanyaan ini penting banget. Kita kan sering ngebayangin kerajaan-kerajaan Nusantara kuno itu wilayahnya terpencil ya. Tapi apa benar Gorontalo itu terisolasi? Jawabannya bakal bikin Anda kaget. Coba deh lihat tabel ini. Ini bukan daftar yang biasa kita lihat. Kerajaan Suwawa punya koneksi ke Majapahit, Limutu ke Kelantan dan Banjar. Bulango nyambung ke Goa dan Singapura. Atinggola bahkan punya jejak pengaruh dari Tiongkok dan India. Begitu juga Boalemo yang terhubung sampai ke Myanmar. Wow, ini jelas bukan wilayah yang terisolasi. Ini adalah pusat peradaban yang kosmopolitan. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya semua sejarah dan koneksi global yang rumit banget ini bisa bertahan sampai hari ini? Nah, jawabannya ada pada konsep yang keren ini, arsip yang hidup. Jadi, apa sih maksudnya? Gini, idenya adalah sejarah itu bukan cuma teks mati di dalam buku. Ia itu bernapas, ia hidup di sekitar kita. Di dalam bahasa yang kita pakai, upacara yang kita jalani, bahkan di pakaian yang kita kenakan. Mau bukti? Oke, kita lihat dari bahasa. Dialek Melayu yang dipakai di Gorontalo itu ternyata berkembang dari bahasa Melayu Banjar. Bahasa Gorontalo kuno malah bisa dilacak akarnya sampai ke Kelantan yang sekarang jadi wilayah perbatasan Thailand-Myanmar. Bahkan aksara kunonya pun ada pengaruh dari Arab dan Persia. Keren kan? Setiap kata itu punya jejak sejarahnya sendiri. Begitu juga dengan tradisi. Upacara-upacara pernikahan ternyata menunjukkan pengaruh dari India dan Thailand. Pakaian adatnya itu perpaduan yang indah antara gaya Muslim Melayu sampai estetika dari era Majapahit. Nah, ini kan bukti nyata dari persilangan budaya yang tadi kita lihat di tabel.
Jadi, buat apa sih kita membahas semua ini? Apa makna sebenarnya dari kita melihat sejarah sebagai sebuah arsip yang hidup? Ini pertanyaan penting. Apakah semua informasi baru ini berarti kita harus menghapus sejarah yang lama? Tentu saja tidak. Jawabannya justru jauh lebih menarik dari itu. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya itu bukan untuk meniadakan atau menghapus, tapi untuk menguatkan dan melengkapi. Untuk menambahkan lapisan-lapisan baru yang bikin pemahaman kita jadi jauh lebih utuh. Gini, sejarah itu kan seringkali ditulis oleh pemenang ya, atau kadang diubah untuk kepentingan tertentu. Nah, arsip yang hidup ini, yang ada di tradisi dan bahasa, bertindak sebagai koreksi alaminya. Ia menjadi penyeimbang terhadap narasi yang mungkin sudah dibelokkan seiring waktu. Inilah inti dari semua pembicaraan kita. Sejarah itu bukan cuma ada di museum atau buku pelajaran. Ia ada di resep masakan nenek kita, di dialek yang kita pakai sehari-hari, di setiap upacara adat. Tanpa sadar, kita semua ini sebetulnya adalah penjaga dari arsip yang hidup itu. Cara pandang ini benar-benar mengajak kita untuk melihat dunia dengan mata yang baru. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah kita melihat arsip hidup di Gorontalo, kira-kira arsip hidup apa lagi ya yang sebenarnya tersembunyi di depan mata Anda, di sekitar kita semua?